Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3410, 3411, 3412. Baiqian dan Luosi mengikuti Dev. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari formasi. Di tanah, sinar kecemerlangan menyebar, dan kemudian kecemerlangan ini berkumpul dan naik ke langit. Kemudian Dev melihat pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Tadi terlihat pepohonan hijau subur, namun kini berubah wujud. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Di sekitar pohon yang menjulang tinggi itu terdapat sebidang tanah hangus, tidak ada rumput yang tumbuh. Sepertinya semua unsur hara telah diserap oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon yang menjulang tinggi ini juga menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Daun di pohon itu sudah kering, namun buah seukuran apel di pohon itu sangat montok dan terlihat menggugah selera. Tampaknya seluruh pohon yang ada di tempat itu memasok semua makanannya untuk selusin buah-buahan di pohon yang tinggi itu, sehingga pohon itu agak layu. Dev dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada batang pohon. Aliran energi abadi yang kaya langsung memasuki tubuhnya. Ini adalah pohon abadi, disertai gelombang energi abadi, dan buahnya dikelilingi kabut abadi yang terlihat indah. Ada pohon abadi yang besar di sini, dan ada banyak buah abadi. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Dev merasa bersemangat. Luosi memandangi pohon yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat bingung dan berkata, "Pohon ini sangat besar, mengapa kamu tidak menemukannya kemarin? Sepertinya kamu hanya dapat menemukan keberadaannya saat kamu masuk ke tempat ini." Dev juga sangat terkejut. Mungkinkah pohon abadi ini telah lama ditemukan oleh orang lain dan sengaja disembunyikan agar orang lain tidak melihatnya? Trik membutakan ini dibuat oleh pohon abadi itu sendiri. Siapa yang akan membuat trik membutakan semacam ini ketika medan perang antara dewa dan iblis dibuka setiap beberapa tahun? Pohon abadi sebesar ini seharusnya bertahan setidaknya selama 1000 tahun dan seharusnya memiliki kesadaran spiritual yang mandiri, jadi sangat mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Baiqian melihat ke arah pohon abadi di depannya dan berkata, "Kamu memiliki kecerdasan spiritual, apakah kamu hebat?" Dev memandang pohon besar di depannya dengan tidak percaya. "Lalu apa nama pohon ini? Dan buah apa yang ada di pohon itu?" Luosi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Buah ini seharusnya adalah buah Qingling yang dapat meningkatkan kultivasi dan pemahaman Anda terhadap dunia. Para kultivator seperti kita di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memahami asal-muasal kita setelah memakan buah Qingling ini," kata Baiqian. "Sangat kuat, bisakah kita memahami asal-usul kekuatan kita setelah kita memakannya?" Luosi tertegun, dan matanya dipenuhi kegembiraan. "Aku akan memetik buah yang begitu kuat dan membaginya sedikit denganmu." Dev memandang Luosi yang bersemangat dan berkata, "Bagaimanapun, Dev telah membuka ruang asal dan memiliki beberapa asal. Buah ini tidak banyak membantunya. Tapi ini berbeda untuk Luosi. Tuan Chen, terima kasih banyak," Luosi berkata dengan gembira. Namun saat Dev hendak naik ke pohon untuk memetik buah, dia langsung diangkat dan dibuang ke samping oleh Baiqian. "Apakah kamu bisa mendapat bagian dari buah ini, seenak perutmu sendiri? Kamu harus sadar dengan posisimu." Setelah Baiqian selesai berbicara, dia melompat ke pohon. Lebih dari selusin buah dengan cepat dipetik oleh Baiqian. Melihat penampilan Baiqian yang mendominasi, Dev tidak berani berbicara dalam kemarahan, tapi sekarang dia harus menelan amarahnya. Wajah Luosi penuh kekecewaan, tapi dia tetap menghibur Dev dan berkata, "Tuan Chen, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkan buah ini." Luosi takut Dev akan merasa bersalah, jadi itu sebabnya dia mengatakan ini. "Tidak apa-apa, aku akan membelikan 2 untukmu. Aku menemukan begitu banyak buah. Tidak apa-apa jika memiliki 2, kata Dev, melangkah maju dan berkata kepada Baiqian, "Bai, Nona Bai, buahnya banyak sekali. Menurutmu apakah kamu bisa memberikan 2 kepada Nona Luo?" "Tidak perlu, aku akan memberikan sisanya padamu. Jika nanti kamu menemukan harta karun apapun, aku tidak akan bertarung denganmu." Baiqian memandang Dev dan tersenyum tipis. Apakah kamu begitu tertarik dengan iblis kecil itu? Apakah kamu menyukainya?" "Tidak," Dev menggelengkan kepalanya. "Supaya kamu tahu saja, aku bisa memberi iblis kecil itu beberapa pil, tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya." Baiqian tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa saya tukarkan?" Dev tidak tahu apa yang diinginkan Baiqian. "Bagaimana menurutmu?" Baiqian melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Dev. Dev langsung mengerti dan hanya bisa berkata tanpa daya, "Ganti pil satu persatu."
Beri Nona Luo 2 pil dulu, dan saya akan menambahkan 2 pil lagi, hihihihi. Baiqian tertawa, sepertinya kamu jauh lebih bijaksana, jadi aku akan memberinya 2. Baiqian berkata dan melemparkan 2 buah langsung ke Luosi. Luosi sangat senang saat dia memegang buah Qingling, tapi dia tidak tahu bahwa Dev telah menukar tubuhnya sendiri dengan kedua buah Qingling ini. Ayo cepat pergi, formasi di sini telah rusak, dan sekarang bahkan lebih megah lagi. Aku yakin seseorang telah memperhatikan tempat ini, kata Baiqian, namun Dev tidak segera pergi, malah melangkah maju dan dengan lembut membelai pohon tinggi yang terlihat agak kering. Gelombang energi abadi memasuki tubuh Dev melalui batang pohon yang tebal. Meski pohon yang menjulang tinggi ini terlihat layu, namun roh abadi di dalamnya sangat kuat. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan? Baiqian melihat Dev memeluk pohon itu dan tidak pergi. Ada energi abadi di pohon besar ini, saya ingin menyerap energi abadi di pohon ini, kata Dev. Ada begitu banyak harta karun di medan perang antara dewa dan iblis ini. Energi abadi yang begitu kecil membuatmu serakah. Apakah kamu punya masa depan? Baiqian memandang Dev tanpa daya. Kamu tidak bisa membiarkan keledai menggiling tanpa membiarkan keledai memakan rumput, kan? Aku sangat lelah setiap hari. Bagaimana aku bisa menanggungnya jika aku tidak menyerap energi abadi? Kata Dev sangat tidak puas. Melihat ini, Baiqian memutar matanya dan berkata, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Kami akan istirahat di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Baiqian dengan ringan mengusap jarinya ke arah pohon yang menjulang tinggi, dan sebuah lubang pohon terpotong di batangnya. Orang-orang dapat beristirahat dengan baik di dalam, dan mereka juga dapat menyerap energi abadi di pohon. Baiqian memasuki lubang pohon dan memanggil Dev juga. Luosi pergi ke samping, perlahan mencicipi buah Qingling, dan kemudian merasakan energi langit dan bumi, kekuatan aslinya. Jika dia dapat membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan-kekuatan asalnya, itu akan luar biasa. Luosi tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada semburan suara terengah-engah di gua pohon. Butuh 2 jam sampai suaranya hilang. Setelah Dev melayani Baiqian dengan baik, dia mulai menjalankan teknik kondensasi hati dengan sekuat yang dia bisa, menyerap energi abadi di batang pohon secepat mungkin. Sebelum dia menyadarinya, 1 malam telah berlalu. Malam ini, Dev disiksa 3 kali. Untungnya, dia memiliki energi abadi untuk melengkapinya, jika tidak, Dev akan sedikit kewalahan. Namun, Baiqian menjadi semakin terhidrasi dan menawan, dan darah di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Ah, tiba-tiba, Luosi berteriak. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas keluar. Dia melihat Luosi berteriak pada saat ini, dengan kegembiraan di wajahnya. Nona Luo, ada apa denganmu? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Chen, saya membuka ruang asal dan menyadari kekuatan asal saya. Luosi berkata dengan gembira. Benarkah? Dari mana asal mula pemahamanmu? Dev juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Luosi hanya menggunakan 2 buah Qingling untuk membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan aslinya. Apa yang saya pahami seharusnya adalah kekuatan asal darah. Luosi berkata, dengan lembut menyentuh kekosongan dengan 1 tangan, dan seluruh kekosongan tampak mulai beriak ke segala arah. Ketika lingkaran riak ini melewati tubuh Dev tiba-tiba bergetar tanpa disadari. Kemudian auman naga datang entah dari mana, dan Dev merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Apa yang terjadi? Wajah Dev sangat terkejut. Tuan Chen, saya baru menyadari asal-usul darah. Saya belum menguasainya dengan baik, tapi saya bisa mendeteksi garis keturunan naga Anda. Saat Luosi sedang berbicara, Baiqian juga berjalan mendekat. Melihat Baiqian datang, Luosi mengetuk kekosongan dengan jarinya lagi, dan riak mulai lagi. Ketika melewati tubuh Baiqian terkejut, dan sosok iblis rubah langsung muncul di atas kepalanya. Hanya saja sosok iblis rubah ini tidak begitu jelas, hanya terlihat garis samar-samar. Hei, kenapa garis keturunannya agak mirip dengan Tuan Chen? Luosi berkata dengan kaget di wajahnya. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba panik dan mengganti topik pembicaraan dan berkata, Nona Luo, sebagai sumber darah, bisakah Anda memeriksa garis keturunan orang lain saja? Aku juga tidak tahu, aku hanya tahu kegunaan seperti ini untuk saat ini, kata Luosi dengan rasa malu. Dia baru menyadari asal-usul darah dan belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia tidak memahaminya dengan baik. Namun Baiqian berkata, tentu saja, sumber darah ini tidak hanya dapat memeriksa garis keturunan orang lain, tetapi juga meningkatkan garis keturunan orang lain. Jika Anda mempraktikkan sumber darah ini secara ekstrim, Anda dapat meningkatkan garis keturunan Anda ke level tertinggi. Tentu saja, garis keturunan yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Bahkan jika Anda adalah keturunan naga, tidak mungkin setiap garis keturunan naga sekuat Anda. Dan mereka yang memiliki asal-usul darah dapat menggunakan asal-usul darah untuk secara paksa meningkatkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih lemah, tanpa harus bergantung pada fusi garis keturunan. Jika kamu tahu bahwa iblis kecil ini bisa memahami asal-usul darah, mengapa aku harus membiarkanmu memanfaatkanku dan menyatu denganmu? Ketika Dev mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, tapi dia tidak membantah. Dia jelas-jelas korbannya,
tapi sekarang Bai Qian benar-benar mengatakan bahwa dia seperti korban. Luosi tercengang saat mendengar kata-kata Bai Qian, lalu menatap Dev dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti mengapa beberapa garis keturunan Bai Qian mirip dengan Dev. Ternyata keduanya sudah melakukan hal tersebut sejak lama. Penggabungan garis keturunan memungkinkan garis keturunan Bai Qian mengandung sebagian dari garis keturunan Dev, yang memperkuat garis keturunan Bai Qian. Merasakan tatapan mata Luosi, Dev dengan cepat menjelaskan dengan canggung, "Nona Luo, jangan salah paham, ada beberapa hal yang tidak seperti yang kamu pikirkan. Tuan Chen, Anda tidak perlu menjelaskan. Setiap orang punya pilihannya sendiri, dan pilihan Anda tidak salah," kata Luosi sambil tersenyum tipis. "Oke, ayo pergi," Bai Qian mendesak, tapi begitu Bai Qian selesai berbicara, dia merasakan seseorang mendekat ke sini dengan cepat dan jumlahnya cukup banyak. "Seseorang akan datang, kalian berdua pergi dulu, aku akan pergi melihat." Bai Qian meminta Dev untuk mengikuti Luosi terlebih dahulu, dan dia akan menghentikannya sebentar. Bagaimanapun, Luosi mengikuti Dev. Di mata Bai Qian, mereka hanyalah kultivator muda yang baru melampaui kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, dan mereka tidak bisa menahan pertarungan sama sekali. Jika seseorang benar-benar datang, mereka berdua tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi dia juga harus mencurahkan energinya untuk melindungi mereka. Setelah mengatakan itu, Bai Qian melompat dan bergegas ke depan. Saat ini, hanya beberapa mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, 5 atau 6 orang berlari dengan cepat ke arah ini. Orang-orang ini semuanya terluka dan kelelahan. Jika Dev melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut, karena orang-orang ini adalah Tuan Miao dan Chai Hongwei. "Bos Chai, jika kita lari seperti ini, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Kamu boleh pergi, aku akan tetap menahan mereka. Anda harus menemukan Tuan Chen dan menyelamatkan cucu perempuan saya," Tuan Miao berkata pada Chai Hongwei.